Sejak itu Indonesia atau cikal bakal Indonesia yang namanya Majapahit, dia menguasai bangsa bahari, bangsa maritim. Semangat Nusantara kemudian digelorakan dan Mahapati Gajah Mada di masa kepemimpinan Hayam Wuruk melakukan Sumpah Palapa untuk mempersatukan Nusantara. Lalu beberapa wilayah-wilayah di Nusantara mulai dipersatukan dan dilakukanlah ekspansi oleh Gajah Mada. Peradaban maritim memiliki riwayat yang panjang atas perjalanan bangsa dan negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan sebagai negara maritim, negara bahari atau negara kepulauan, kita memiliki sumber daya kelautan yang sangat luas. Dari 5 komponen pilar utama kemaritiman, yaitu budaya maritim, sumber daya kelautan, diplomasi maritim, ekonomi maritim, hingga kedaulatan maritim. Ini menjadi bagian terpenting dari cita-cita luhur Indonesia menuju poros maritim dunia. Hari ini di Pantai Yotefa di Provinsi Papua, tanah Papua juga memiliki sejarah maritim yang panjang karena dimulainya peradaban manusia, dimulainya Papua dikenal itu dari perjalanan Otto dan Gessler dari Rotterdam, Belanda, kemudian singgah di Batavia dan dia melanjutkan perjalanan ke Tidore. Hampir 1 bulan lebih tinggal, hampir 6 bulan lebih tinggal di Tidore, dan kemudian sekitar tahun 1825 atas bantuan dari Sultan Tidore, Otto dan Gessler menuju Pulau Mansinam. Jadi perjalanan maritimnya itu dibantu perahu oleh Sultan Tidore dan menuju Pulau Mansinam. Itulah kemudian Injil masuk di tanah Papua. Nah, sejarah kemaritiman ini tidak terlepas untuk membentuk peradaban kita, bukan hanya di Nusantara, tetapi khusus kita di Provinsi Papua. Nah, untuk itu menuju Hari Bahari, Hari Maritim Nasional yang jatuh pada tanggal 23 September 2023 tahun ini, Gerakan Poros Maritim Indonesia bersama-sama dengan Rumah Suara Torang akan menggelar peringatan Hari Maritim Nasional dengan mengambil tema Suara Torang, Suara Bahari, Nenek Moyangku Pelaut. Kita anak-anak pulau, kita anak-anak maritim, hidup besar dan kemudian melestarikan kehidupan kita di wilayah pesisir, pulau-pulau dan daerah terluar. Pantai Yotefa ini juga memiliki sejarah, ataupun kota Jayapura ini memiliki sejarah atas perubahan-perubahan peradaban yang didasari oleh peradaban maritim itu sendiri. Salah satunya adalah kota Jayapura di awalnya, di ibu kota itu sebelum kota Jayapura namanya Hollandia. Dan kemudian dia berubah nama menjadi Kota Baru. Hollandia itu di Abes ini. Dan dia pindah ke Jayapura Utara, dia nama Kota Baru, dan kemudian berubah nama menjadi Soekarnopura sekitar tahun 1965. Lalu bagaimana dengan Teluk Yotefa ini? Teluk Yotefa ini dulu merupakan kawasan, di belakang ini belum ada jembatan. Jadi sekitar tahun 1938 masyarakat, kalau saya baca dari referensi dari pemerintah Kota Jayapura, itu sekitar tahun 1938 orang-orang pendatang Cina, Tidore dan Ambon mendiami dan membuka Pulau Yotefa. Mereka hidup di situ bersama-sama, dan sekitar setelah Perang Dunia Kedua, masyarakat pribumi atau masyarakat asli di Holtekam ini berbaur sehingga membentuk kehidupan yang baru. Holtekam ini sebelum menjadi kelurahan kampung tersendiri, sebelumnya dia bersatu dengan kelurahan atau kampung Nafri. Dan sekarang dia berdiri sendiri menjadi satu kampung yang namanya Kampung Holtekam. Di belakang saya ada Jembatan Merah. Jembatan Merah ini adalah ikon di Kota Jayapura. Jembatan Merah ini menjadi penghubung ekonomi masyarakat Kota Jayapura, karena masyarakat di transmigrasi dari Kabupaten Kerom bisa lebih mudah untuk memperdagangkan hasil-hasil pertaniannya ke Kota Jayapura. Jembatan ini juga memiliki riwayat. Dia dibangun oleh 2 presiden. Sebelumnya peletakan batu pertama atau pembangunan separuhnya oleh Presiden SBY, dan terakhir diresmikan atau diselesaikan oleh Presiden Jokowi.
dengan semangat maritimnya yang sebagaimana yang disampaikan Presiden Jokowi pada pidatonya di saat pertama kali dilantik menjadi presiden 1 Oktober 2014, yaitu kita telah lama memunggungi laut, kita telah lama memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya kita bangkit menjadi bangsa maritim, bangsa bahari. Semangat maritim kita gelorakan untuk mempersatukan Nusantara. Dari laut kita bangun Indonesia merdeka, dan salam Cakrawati Samudra. Halo Sobat Maritim, saya Nusantara. Kami Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Poros Maritim Indonesia bersama-sama dengan Rumah Suara Torang Papua saat ini berada di Kota Jayapura, Provinsi Papua, dalam rangka memperingati Hari Maritim Nasional yang jatuh pada tanggal 23 September tahun 2023. Justru di lautlah kita jaya. Suara Torang, suara bahari. Bangun Papua. Wah, ah, ini banyak yang keluar masuk di dalam ruangan. Jadi teman-teman bagaimana? Ini sudah bisa standby semua atau masih ada yang keluar masuk ini? Masih ada yang keluar masuk kayaknya, Kak. Hmm. Ya, tadi tampilan saya jadinya ini penuh dengan orang keluar masuk. Jadi baik, langsung lanjut saja di rangkaian acara selanjutnya. Yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Panitia Peringatan HUT Maritim Nasional 2023 dari Saudara Abdul Haris Nepe. Kepada Saudara Abdul Haris Nepe, waktu dan tempat dipersilakan. Ya baik, terima kasih moderator atau MC yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya mohon maaf, saya sekarang lagi dalam perjalanan, jadi sambil berjalan saya luangkan waktu untuk sama-sama membersamai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris Nepe. Di sini kebetulan saya dipercayakan oleh teman-teman dari Rumah Suara Torang bersama dengan Gerakan Poros Maritim Indonesia menjadi panitia pelaksana peringatan Hari Maritim Nasional tahun 2023. Sebenarnya banyak agenda yang akan kita selenggarakan di momentum kali ini. Yang salah satunya adalah perlombaan dari beberapa jenis lomba, misalkan puisi, pidato, kemudian konten video, dan lain-lain. Nah, di samping itu juga kita ada kegiatan-kegiatan lain, misalkan diskusi berupa podcast, dan pada puncaknya nanti kita melaksanakan seminar kayak gitu. Nah, rangkaian kegiatan ini tidak bisa dibilang hanya sekedar sebuah rangkaian kegiatan seremonial yang diselenggarakan oleh panitia untuk hanya sekedar memeriahkan.
tidak sebatas itu. Tetapi rangkaian kegiatan yang kita selenggarakan misalkan berupa lomba-lomba yang akan diikuti oleh teman-teman, itu merupakan sebuah pantikan saja untuk menjahit kesadaran historis sebagai bangsa maritim. Bahwa leluhur kita adalah para pelaut, leluhur kita adalah para penakluk samudra, dan lain-lain. Nah, sehingga perlombaan-perlombaan ini di samping ada atensi berupa penghargaan, hadiah, dan lain macam-macam itu, nah, kami juga berharap itu sebagai sebuah pantikan untuk membangun kesadaran kemaritiman di level anak muda. Nah, sehingga kesadaran itu dapat menjadi kekuatan dalam menata kemaritiman di Papua. Nah, Papua ini kan kita ketahui bersama bahwa Papua adalah poros maritim di Indonesia bagian timur. Pintu gerbangnya kemaritiman di Laut Pasifik. Selain Pulau Morotai di Maluku Utara, Papua juga merupakan bagian dari pintu gerbang itu. Nah, salah satunya adalah kepulauan-kepulauan yang ada di kawasan Teluk Cendrawasih. Nah, kebetulan saya saat ini ada di Biak, dan Biak adalah salah satunya. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya hanya ingin berpesan itu bahwa kepada teman-teman semua peserta lomba, bahwa apa yang kita selenggarakan terkait kegiatan ini hanyalah sebuah pantikan untuk membangkitkan kesadaran kemaritiman kita bersama. Nah, sebab dari situlah kita akan mengenali kekuatan kita yang sesungguhnya ada di mana. Nah, kekuatan kita sebenarnya ada di laut. Misalnya ungkapan dari salah satu tokoh yang tidak terkenal, dia cukup tersembunyi orangnya. Namanya itu Hashim Wahid, adik bungsu dari Gus Dur. Beliau mengatakan bahwa penyakit psikohistoris kita adalah terkunci di darat dan bermental inlander. Nah, ketika kita hanya memiliki kesadaran agraris, maka tidak lengkap kebangsaan, kedirian Nusantara kita tidak lengkap. Nah, oleh sebab itu dalam momentum kali ini, kita mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama membangun kesadaran kemaritiman, dan selanjutnya itu bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk membangun Papua. Nah, demikian selamat berlomba teman-teman. Saya tidak ingin panjang lebar, biar langsung masuk ke teknis-teknis pelaksanaan lombanya. Nanti akan dijelaskan oleh narasumber yang bertugas untuk menjelaskan terkait dengan lomba-lomba yang akan kita selenggarakan. Teknisnya seperti apa, dan itu bisa dijelaskan oleh teman-teman panitia yang lain. Demikian dari saya. Selamat datang, selamat bergabung. Mari kita Papua dengan membangun kesadaran kemaritiman kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sudah sore ya? Ya, sore. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Shalom. Baik, terima kasih kepada saudara atau kakak Ais, panggilan akrabnya, yang sudah menyampaikan sambutan terkait kegiatan rangkaian kegiatan kita, termasuk lomba yang akan dilaksanakan. Baik, selanjutnya kita masuk di rangkaian acara selanjutnya, yaitu acara puncak hari ini, yaitu penjelasan dari technical meeting
atau presentasi Juklak dan Juknis perlombaan Papua Maritim Creative Digital Content Competition. Baik. Ya, Papua Maritim Creative Digital Content Competition ini dilaksanakan atas kerjasama dari Rumah Suara Torang bersama dengan Geomaritim atau Gerakan Poros Maritim Indonesia dalam rangka menyambut Hari Maritim Nasional tanggal 23 November tahun 2023. Nah, selanjutnya kita masuk di tahapan acara. Mungkin teman-teman sekalian sudah melaksanakan tahapan pertama yaitu pendaftaran, dan yang sekarang kita lakukan hari ini yaitu technical meeting. Selanjutnya ada pelaksanaan lomba dari tanggal 11 sampai 17 September. Lalu ada tahap penjurian tanggal 18 sampai 19 September. Lalu pengumuman juara tanggal 20 September. Dan hari puncaknya tanggal 23 September tahun 2023 itu ada seremoni penyerahan hadiah kepada para pemenang seluruh lomba, rangkaian lomba. Nah, jenis-jenis lomba mungkin juga peserta semua sudah tahu saat pendaftaran sudah memilih dari 4 jenis lomba yang kita adakan. Yang pertama yaitu baca puisi, yang kedua itu video pendek, yang ketiga desain poster, yang keempat yaitu pidato. Berikut adalah ketentuan umum. Ketentuan umum dari semua jenis lomba. Yang pertama adalah peserta lomba ini adalah pelajar dan umum. Jadi semua kategori usia ikut bergabung dalam setiap kategori lomba. Jadi tidak ada batasannya. Kemarin kita itu mengundang atau menyebarkan di beberapa sekolah menengah sampai ke tingkat universitas. Tapi ini umum. Jadi masyarakat luas juga bisa ikut yang memeriahkan lomba dalam rangka peringatan HUT Maritim ini. Lanjut, setiap peserta diwajibkan mengirim 1 karya terbaiknya. Nah, ini semua ya, mulai dari lomba puisi, pidato, video pendek, maupun desain poster. Jadi mengirimkannya 1. Lalu selanjutnya, ukuran gambar video disesuaikan dengan resolusi feed Instagram dan YouTube. Nah, untuk ketentuan ini, yang disesuaikan dengan Instagram yaitu lomba desain poster. Desain poster ini saat pengiriman kepada panitia atau pengumpulan kepada panitia, ukuran resolusinya disesuaikan dengan resolusi gambar di Instagram. Resolusi di Instagram itu, mungkin nanti di slide selanjutnya. Dan resolusi YouTube untuk yang video. Video ini semua ya, video pendek, baca puisi, dan pidato. Karena semua tahapan pengumpulan itu akan diupload di YouTube, channel YouTube kami, channel YouTube Rumah Suara Torang. Di situ nanti yang akan dilakukan penilaian, penjurian, nanti juga ada penilaian khusus terkait view dan like dari masing-masing peserta, video peserta yang sudah diupload di channel YouTube kita. Nah, lanjut, materi lomba bertemakan budaya maritim Papua.
Nah, hal ini masuk di tema besar kita yaitu perayaan peringatan HUT Maritim Nasional tahun 2023. Nah, selanjutnya, setiap karya yang dikirim wajib mencantumkan logo panitia di pojok kanan atas. Jadi nanti semua karya dari desain poster, lalu video video pendek itu harus mencantumkan logo panitia. Nah, logo panitia ini nanti akan saya share di grup WhatsApp untuk digunakan dalam pembuatan karya. Mungkin untuk video pidato dan puisi mungkin tidak perlu. Kalau misalnya takut tidak bisa edit atau bagaimana, nanti itu diserahkan ke panitia saja. Yang pasti yang wajib adalah yang wajib dilakukan ditempelkan logo yaitu pada kategori lomba video pendek dan desain poster. Untuk yang puisi dan pidato mungkin tidak terlalu diwajibkan. Namun kalau bisa sudah atau bisa edit sedikit, bisa tempel sendiri lalu dikirim ke kami. Lanjut, karya dan materi lomba merupakan hasil karya peserta dan belum pernah diikutsertakan pada lomba sejenis. Nah, seluruh karya dari peserta ini merupakan hasil karya atau kreativitas masing-masing peserta. Eh, jangan sampai karyanya nanti ini hasil comot barang jadi atau sudah pernah diikut sertakan di lomba sebelumnya. Jadi ini merupakan salah satu kriteria penilaian. Jadi kalau nanti ada kelihatan comot-comot atau ngambil-ngambil yang gambar-gambar sudah jadi, itu bakal mengurangi penilaian. Selanjutnya, karya dan materi lomba dikirim ke panitia melalui WhatsApp. Nah, karya dan materi lomba ini maksudnya adalah setelah karya sudah selesai atau sudah sudah selesai lah, lalu ingin dikumpulkan, saran dari panitia sebelum dikumpulkan melalui WhatsApp panitia itu diupload di link Google Drive masing-masing atau tempat penyimpanan lain, linknya lalu dikirim ke WhatsApp panitia. Jadi kalau langsung dikirim ke WhatsApp pasti nanti hasilnya turun. Yang dimaksudkan di melalui WhatsApp ini pengumpulannya saja, tapi peserta masing-masing upload di link Google Drive. Nah, link Google Drive-nya itu diberikan kepada panitia. Lanjut, karya dan materi lomba yang telah dikirim menjadi milik panitia. Nah, jadi seluruh karya peserta yang sudah diserahkan kepada panitia otomatis menjadi hak milik panitia dan panitia untuk mengupload, meng-share selanjutnya untuk keperluan konten-konten selanjutnya dari panitia. Selanjutnya yaitu keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Nah, ini agar mungkin peserta tidak bisa intervensi sama sekali melalui panitia, melalui hal-hal melalui yang lain juga tidak bisa. Selanjutnya, follow akun media sosial Rumah Suara Torang untuk informasi terbaru dan pengumuman pemenang. Nah, ini akun media sosial Rumah Suara Torang akan dibagikan di grup. Peserta semua bisa pantau mulai dari pengumuman, tahapan, segala macam, dan kegiatan yang akan kita lakukan selanjutnya. Siapa tahu nanti ada bocoran-bocoran di sosial media milik Rumah Suara Torang. Kita punya 4 sosial media, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, dan ada Facebook. Nanti di grup akan saya bagikan semua. Nah, ini ketentuan untuk video dan
feed Instagram. Ini resolusi-resolusinya ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan atau itu bisa saya beri contohnya di WhatsApp, di grup WhatsApp. Nah, ini ketentuan khusus dari lomba desain poster. Nah, yang pertama, setelah eh, atau saat pengumpulan, peserta desain poster wajib mencetak karyanya di print dalam ukuran kertas A4, lalu karyanya difoto dengan pesertanya dengan memegang kertas seperti ini. Mungkin foto gambar saya kelihatan tidak? Nanti mungkin saya kasih contoh juga lewat WhatsApp. Lanjut, desain poster tidak boleh mengandung sara, pornografi, dan merendahkan orang lain. Nah, ini yang paling penting, ini sangat vital ketentuan ini karena sekali lagi kita di sini untuk memeriahkan, bukan untuk atau ada kepentingan lain. Jadi kita sama-sama, kita bersama membangun, memeriahkan peringatan Hari Maritim Nasional. Jadi saya harap seluruh peserta tidak memasukkan unsur-unsur yang disebutkan di sini agar semuanya berjalan tertib. Nah, lanjut, poster akan diupload pada Instagram. Nah, ini Instagram kita @bfsuaratorang dan link akan diberikan kepada peserta untuk share sebagai penilaian dan like dan komen. Jadi nanti setelah dikumpulkan kepada panitia, desain posternya akan diupload di eh, media sosial kita, Instagram. Lalu setelah itu peserta dapat membagikan sebanyak-banyaknya kepada teman-teman atau sahabat keluarga untuk dalam rangka penilaian tambahan. Nah, karena selain dari juri, banyaknya like dan kalau itu komen, mungkin komen juga masuk, itu dapat menambah penilaian dari juri. Jadi ini karena lombanya digital, jadi yang penilaian digital pun itu penting. Lanjut. Nah, ketentuan khusus video pendek. Video pendek ini durasi minimalnya adalah 2 menit dan maksimalnya 5 menit. Jadi paling pendek adalah 2 menit, walaupun videonya pendek, tapi ada minimalnya. Jangan jangan di bawah 2 menit. Ya, mentang-mentang pendek nanti cuma 2 detik, 10 detik. Nah, itu pendek sekali. Itu bukan video pendek, tapi video pendek sekali. Jadi ditentukan 2 menit. Dan maksimal 5 menit. Biar nggak jadi video panjang. Tetap judulnya video pendek. Ah, ini ketentuan nomor 2 juga sama. Tidak boleh mengandung sara, pornografi, dan merendahkan orang lain. Sama seperti ketentuan sebelumnya. Saya harap videonya pun tidak mengandung unsur-unsur yang seperti disebutkan. Video yang dikirimkan oleh peserta akan diupload pada YouTube BF Suaratorang. Nah, link akan diberikan kepada peserta untuk di-share, di-like, di-komen. Nah, semakin banyak view-nya, semakin banyak like dan komen, ini bakal menjadi penilaian tambahan kepada juri, pertimbangan tambahan kepada juri. Berarti video peserta ini termasuk berhasil memikat selain juri, tapi audiens. Itu pertimbangannya. Lanjut. Nah, ini kriteria penilaian desain dan short video. Pertama, kesesuaian ketentuan umum dan khusus, keragaman dan komposisi warna, makna cerita gambar, estetika dan kerapihan,
view, like, dan komentar. Ini kriteria penilaian dari lomba desain dan video pendek. Langsung saja lanjut di ketentuan khusus untuk lomba baca puisi dan pidato. Nah, yang pertama, perlombaan dilakukan secara mandiri dan direkam oleh setiap peserta. Mungkin ini bisa dibantu ya untuk merekamnya, bisa dibantu oleh teman, ke keluarga, atau bisa sendiri pakai tripod. Jadi kalau untuk puisi dan pidato, saya rasa ini peserta tunggal saja yang terlihat tampil di kamera. Jadi biar agak apa ya, mungkin tenang, tidak banyak gangguan. Jadi inti dari yang dibacakan itu terdengar jelas pada video. Selanjutnya, teks puisi dan pidato berjudul karya. Nah, puisi dan pidato ini seluruhnya karya dari Bapak Baharudin Farawan. Nah, beliau itu yang sudah kita lihat bersama-sama pada video sambutan awal tadi. Untuk puisi dan pidatonya akan saya kirim langsung di WhatsApp. Peserta diperkenankan untuk membaca teks. Nah, saat di video, peserta diperbolehkan untuk sambil membaca teks. Ya, jadi kita panitia tidak melarang atau hmm, melarang untuk sambil membaca teks dalam video. Jadi nanti ini lebih ke penghayatan. Jadi untuk penghafalan lebih apa ya, ada keringanan. Namun, bila peserta mampu menghafalkan puisi dan pidato milik panitia, itu bakal jadi penilaian yang sangat lebih. Nah, nomor 4, background latar belakangan baca puisi pidato adalah pemandangan, kesenian, atau adat perairan atau pantai masing-masing peserta. Nah, karena temanya lomba kali ini maritim, jadi saya rasa sambil baca puisi itu atau sambil baca pidato, mungkin latarnya itu langsung yang ada hubungannya dengan maritim. Mulai dari ada mungkin ini juga nggak ini juga nggak terlalu mengikat kepada laut, hanya laut, mungkin ada bisa sungai, danau, atau rumah-rumah misalnya rumah-rumah nelayan, perahu, eh, tidak 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 terpaku kepada laut saja. Yang penting ada unsur maritimnya di situ. Selanjutnya, peserta diwajibkan mengenakan seragam sekolah, alma mater, baju adat, atau baju adat saat membaca puisi. Nah, ini untuk yang eh, mungkin peserta dari sekolah atau dari universitas, ini mungkin diwajibkan menggunakan baju sekolah atau alma mater. Untuk yang umum menggunakan baju adat. Jadi ini juga menunjukkan apa ya, keberagaman, atau jadi biar terlihat peserta ini asalnya dari mana atau dari unsur apa. Jadi ini merupakan salah satu bentuk keberagaman dari lomba ini. Jadi semua elemen dari usia muda sampai lanjut memeriahkan Hari Maritim Nasional ini juga menunjukkan kalau antusiasme ini sangat tinggi. Jadi makanya diwajibkan mengenakan seragam. Namun tidak tidak mengecualikan juga kalau misalnya ada beberapa teman-teman yang mungkin lebih memilih menggunakan baju adat yang peserta sekolah atau alma mater, mungkin kita bisa kasih keringanan. Kalau misalnya mungkin punya baju adat yang bagus sekali, itu boleh boleh juga. Lanjut,
Video pembacaan puisi dan pidato dikirim tanpa proses edit kecuali penambahan logo panitia. Nah, ini yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Untuk puisi dan pidato tidak boleh diedit. Mulai dari potongan, penambahan, atau input-input lainnya. Kecuali penambahan logo panitia. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Kalau misalnya nggak bisa, nggak apa-apa. Dikirim saja ke panitia. Tapi baiknya itu jangan sama sekali diedit. Karena nanti mengurangi penilaian dari juri. Kalau terlihat ada cut video atau editing, itu sangat-sangat mengurangi penilaian. Jadi jangan sampai ada ketahuan atau kelihatan edit untuk kategori puisi dan pidato ya, dua kategori ini. Jadi biar kita murni menilai dari satu tag puisi dan pidato peserta. Lanjut, karya hasil pembacaan puisi dan pidato dalam bentuk video dengan format MP4 kualitas HD resolusi 1080p, 1080 pixel. Jadi yang dikumpulkan kepada panitia adalah format MP4. Peserta semua mungkin sudah tahu format MP4 itu format apa? Format video. Video YouTube itu formatnya MP4. Kita cari format yang umum, namun kualitasnya itu tinggi agar nanti diupload gambarnya itu menarik dan terang. Formatnya landscape. Iya, formatnya landscape. Format YouTube landscape. Makanya nanti mungkin saya kasih contoh di WhatsApp. Contoh video landscape. Lanjut. Nah, video akan diupload pada akun YouTube Rumah Suara Torang dan link akan diberikan kepada peserta untuk share sebagai penilaian like dan komen. Ya, sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, video yang peserta kirim akan diupload kembali ke YouTube Rumah Suara Torang. Lanjut. Ini kriteria penilaian puisi dan pidato, kesesuaian ketentuan umum khusus, pencahayaan, penghayatan, penjiwaan, ekspresi dan body language, artikulasi dan intonasi, view, like, dan komentar. Jadi ini kriteria penilaian untuk kategori puisi dan pidato. Nah, ini format pengiriman. Jadi saat mengirimkan karya peserta, dikirimkan dengan format seperti ini. Nanti dijapri ke saya, ke panitia, atau kalau di grup juga bisa, tapi kalau di grup harus dengan nama lengkap agar panitia tahu ini karya milik siapa dan kategori lombanya apa. Ini namanya sama semua karena contoh ya, jangan nanti kayak gini semua. Nanti nanti saya semua yang ngumpulin ini. Ya, ini contoh. Yang eh, kata pertama yaitu kategori lomba, underscore, lalu kata yang kedua adalah nama lengkap peserta. Nah, ini ada media sosial kita, YouTube, IG, TikTok, dan Facebook. Nah, masuk di penjelasan terkait hadiah. Hadiah pemenang dari masing-masing kategori lomba atau jenis lomba. Juara 1 akan mendapatkan dana pembinaan sebesar Rp2.500.000 ditambah piala dan piagam penghargaan. Yang kedua, yaitu dana pembinaan sebesar Rp1.500.000 ditambah dengan piala dan piagam penghargaan. Yang ketiga, dana pembinaan sebesar Rp1.000.000 beserta piala dan piagam penghargaan. Ini masing-masing kategori lomba atau jenis lomba. Dan kalau di total-total, untuk hadiah utamanya adalah sekitar Rp20 juta.
Nah, ini mungkin pertanyaan banyak yang sudah ditujukan kepada panitia dari awal sekali. Ya, dan ini Kak, daftar bayar atau tidak? Ada biaya-biaya ke tidak? Untuk rangkaian acara kegiatan ini, semua mulai dari pendaftaran sampai nanti terakhir itu gratis. Peserta hanya cukup kumpulkan karya saja. Namun kalau ada biaya-biaya terkait pembuatan kontennya atau pembuatan karyanya, itu panitia tidak bisa tanggung. Jadi semua ditanggung oleh peserta terkait biaya mungkin sewa baju kah, atau nanti bikin konten harus jalan-jalan ke pantai kah. Nah itu panitia nggak bisa tanggung. Jadi masing-masing peserta menanggung dulu, berusaha dulu. So, kalau menang, duitnya bakal balik. Nah ini acara puncak peringatan Hari Maritim Nasional 2023 yang akan dilaksanakan di Kota Jayapura 23 September 2023. Nah, nanti untuk yang berdomisili di kabupaten atau di Kota Jayapura akan kami undang secara langsung untuk ikut dalam acara seremonial kita, acara besar kita, peringatan Hari Maritim Nasional. Nanti hadiah dan piagam piala akan diserahkan langsung di tempat. Namun apabila ada peserta yang menang dari luar daerah, maksudnya dari luar pulau lah atau agak jauh, kami tidak mungkin tidak bisa memaksakan juga nanti hadiah dan eh, piala piala dana pembinaan dan piagam akan dikirim melalui eh, apa namanya JNE atau yang lainnya atau Tiki. Jadi tidak apa-apa yang di luar kota itu bukan berarti tidak bisa menang, namun hadiahnya dikirim. Nah, baik, terima kasih. Eh, Slide Cuplak dan Junis ini saya sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Baik, terima kasih. Ini sesi tanya jawabnya satu-satu nanti saya yang tunjuk ya. Untuk fitur ada mungkin di sini ada yang sudah paham pakai Zoom, fitur angkat tangan melalui Zoom, atau saya buka satu-satu. Oh, ini sudah mulai, ternyata sudah ada yang paham. Atau bisa lewat chat juga, lewat chat bisa. Sebentar, satu-satu ya. Oke, yang pertama ini dari Lazarus Emi Mungkin. Ini dulu. Selamat sore Kak. Ya, sore. Ya, terima kasih atas penjelasan tadi. Ini apa dari kategori lomba baca puisi. Ya, Di situ kan kita sebagai peserta tentu mohon dan lagi terkait baca puisi, tetapi diberikan semacam kemudahan kepada peserta untuk menghafal. Jadi kita macam eh, ada sedikit kebimbangan kepada kita. Apakah baca puisi atau menghafal puisi? Sedangkan di perlombaan ditulis baca puisi. Baca hmm. puisi dan menghafal puisi kan dua hal yang berbeda. Terima kasih. Oh, baik. Baik. Terima kasih pertanyaannya Kakak Lazarus. Ya, itu lagi tadi yang sudah saya sampaikan pada penjelasan cuklaknya. Untuk lomba ini, lomba baca puisi. Jadi lebih ke penghayatannya. Namun tidak eh, apa ya, tidak mengeluarkan kesempatan dari peserta apa ya melebihkan lah. Kalau bisa menghafal itu bagus. Kita tidak melarang. Memang lombanya baca puisi, tapi kalau bisa hafal itu bakal jadi ada penilaian lebih. Yang penting tetap tetap poin utamanya adalah penghayatan, mimik, ekspresi, gestur dari masing-masing peserta. Jadi kalau memang tampilannya bagus, walaupun apa ya baca kan, tetap penilaian juri bakal lebih baik. Maksudnya tetap bagus, bisa menang.
Mungkin seperti itu, Kakak. Terima kasih banyak, Kak. Baik, selanjutnya dari kakak apa ini namanya? RM. Kakak RM. Halo, kakak RM. Halo Kak, Ya, bagaimana? Kak izin bertanya tentang puisi dan pidato. Apakah boleh menggunakan backsound, apalagi puisi Kak? Kan perlunya menghayati apakah diperbolehkan menggunakan backsound. Terima kasih Kak. Kalau backsound sekali lagi tadi sudah disampaikan saat penjelasan Cuklak, tidak ada proses editing sama sekali. Takutnya eh, ada yang bisa enhance audio atau bisa ini mungkin lebih ke antisipasi panitia ya, agar murni ini suara hanya yang terdengar adalah suara peserta. Jadi untuk backsound kayaknya sebaiknya jangan, nanti malah mengurangi penilaian karena backsound sendiri kan nggak apa ya, takutnya malah bikin suara pesertanya hilang, jadi berkurang. Mungkin itu karena kita juga antisipasi suara-suara dari luar. Misalnya ambil dari outdoor lah, bikin adegannya di outdoor, itu saja mungkin sudah agak bising. Kalau ditambah backsound nanti malah tidak terdengar lagi. Mungkin seperti itu. Terima kasih Kak. Baik. Selanjutnya ini saya habiskan yang angkat tangan dulu ya. Ini ada I Komang. Kakak I Komang. Selamat sore Kak. Ya, sore. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Kak. Jadi saya dari lomba video pendek izin bertanya beberapa pertanyaan. Jadi untuk penilaian dalam videonya tuh apa aja kan nih yang dinilai? Soalnya tadi dalam syarat khususnya tuh hanya dijelaskan durasi kan. Hmm. Jadi mungkin di dalam video itu harus apa yang dijelaskan, terus sama nanti kita harus perkenalan atau tidak dalam video itu. Dan juga untuk mengirim filenya itu kan tadi kakak bilang eh, bidang lomba sama nama. Hmm. Misalnya kalau kita yang mengikuti lomba nih ada 3 orang, itu tulis namanya semuanya atau salah satunya? Oh, ini mungkin kalian satu tim atau bagaimana? Iya Kak, satu tim. Mungkin satu saja kalau terkait tim. Nah, lalu terkait ketentuannya, kalau tadi ikut tahapan dari pertama, itu sebenarnya sudah ada clue di situ. Ada, mungkin kakak sudah ikut dari pertama? Sudah Kak. Nah, video yang awal itu salah satu contoh video pendek. Karena di sini tema yang ditentukan untuk video pendek adalah jalur pelayaran maritim membuka peradaban hingga Injil masuk ke tanah Papua. Nah, itu videonya itu dari awal itu sudah dijelaskan. Jadi nanti video itu alur ceritanya itu dari video tersebut. Nah, itu juga panitia mungkin kasih clue di situ. Nanti saya apa ya, ketentuan lombanya atau apa sih yang harus dikerjakan untuk video pendek ini terkait video budaya maritimnya itu apa? Nanti saya berikan juga di WhatsApp berupa PDF. Tapi clue-nya sudah Baik, ada di video awal tadi. Itu clue-nya sudah ada di situ. baik, baik. Oke, terima kasih Kak. Baik. Selanjutnya, Selamat sore. oh ini ibu siapa nih? Ibu Dwi Siswani. Iya, Oke. selamat sore. Saya dari SMA Negeri 4 Jayapura. Mau bertanya untuk peserta setiap mata lomba, apa boleh lebih dari satu siswa setiap mata lombanya? Terima kasih. Ya, ya. Jadi untuk pesertanya boleh
Boleh sekali ikut dalam beberapa kategori lomba yang berbeda. Itu lebih ke kesanggupan peserta karena kan saya rasa kayak waktunya juga pendek, hanya sekitar 1 minggu. Tapi kalau misalnya peserta bisa, silakan bikin karya terbaiknya dari kategori masing-masing yang sudah didaftarkan. Misalnya kemarin ada 1 orang daftar 2, itu boleh. Jadi kita nggak menutup. Cuma Jadi ya tidak ada kita batas maksimal ya, Pak ya? tidak ada. Oh, iya. Baik, terima kasih, Pak. Baik, sama-sama Ibu. Ini saya habisin lagi yang angkat tangan dulu ya. Ini masih banyak yang angkat tangan. Mungkin yang angkat tangan dulu saya habiskan. Selanjutnya yaitu Hafizadini. Oke, selamat sore Kakak. Saya Sore. Hafizarini dari mata lomba pidato. Di sini saya ingin bertanya Kak, untuk pengeditan video lomba pidato ini, jadi bolehkah para peserta lomba pidato itu kita ngedit kayak misalkan thumbnail perkenalan video, terus nanti untuk video kita pembacaan pidatonya kita tidak edit gitu loh, cuman kayak pembukaannya aja kita edit gitu. Itu Hmm, kira-kira bisa atau tidak Kak? Terima kasih. ya baik. Kalau thumbnail saja, mungkin kalau thumbnail saja bolehlah dikasih thumbnail dan logo itu lagi. Tapi sekali lagi ya, jangan sampai kelihatan oleh panitia atau juri. Ada satu adegan potongan saja, ada cutting, ada mungkin enhance audio segala macam. Misalnya ketahuan itu pengurangan nilai yang sangat besar saya rasa. Karena sekali lagi untuk pidato dan puisi ini sangat ditonjolkan dari benar-benar audio visualnya peserta. Jadi kalau ada terlihat edit sedikit saja di dalam kontennya, itu benar-benar mengurangi penilaian. Paling itu. Untuk kalau dikasih judul saja, oke lah, nggak apa-apa. Oke Kak, baik. Terima kasih atas Ya, penjelasannya. baik. Selanjutnya, ini Maifira Putri. Nah, ini kakak Maifira. Halo? Oke, saya lanjut yang lain. Ini mengingat waktu. Ini sekarang saya bacakan yang di komentar. Saya lanjut, mungkin yang angkat tangan tunggu sebentar dulu yang di komentar. Nah, untuk desain poster yang dikumpulkan filenya dalam bentuk PDF atau foto. Untuk yang diserahkan boleh bentuk PDF, boleh bentuk foto. Ya, boleh PDF, foto, bebas, asal resolusinya menyesuaikan dengan yang sudah ditentukan tadi. Ya, tapi yang pasti jangan sampai kualitasnya, tahu sendiri kalau ngirimnya jelek, otomatis kan nanti kelihatannya buram. Lanjut, ini pertanyaan dari Ika ya. Lanjut, saya lanjut yang komen lagi di lewat yang nanya melalui kolom komentar. Nah, dari Angel Togatorop. Judul itu bebas atau sudah ditentukan? Ini judul apa ini? Kakak Angel, ini judul apa maksudnya? Kalau puisi dan pidato sudah ditentukan panitia. Kalau video pendek dan desain poster ada temanya juga. Tapi kalau judul mungkin bisa di apa ya, variasi sedikit. Tapi ada tema umumnya untuk video dan desain poster. Itu mungkin itu pertanyaannya, Kakak Angel Togatoro. Oh, judul poster. Ya. Judul poster ada temanya nanti. Oh, ini sudah ya. Nanti ada temanya. Mungkin kalau judul bisa divariasi lah, tapi ada tema utamanya. Nah ini dari masih di kolom pertanyaan kolom komentar untuk dari Kakak Chester Goldie.
Untuk poster boleh di digital art kah atau harus tradisional? Mungkin kita buka untuk semua, boleh digital art, boleh tradisional. Yang penting saat pengirimannya, sekali lagi, saat pengirimannya harus resolusi dengan kualitas yang bagus, karena itu jadi penilaian juga. Untuk yang tradisional, kalau yang digital art kan harusnya sudah bisa menyesuaikan. Tradisional art, untuk yang tradisional boleh, tapi sekali lagi, saat menyalinnya menjadi digital, yang ini yang mungkin jadi apa ya, perhatian peserta, di scan-nya harus benar-benar yang kualitas bagus. Jadi saat dikirim tidak pecah gambarnya. Nah, ini sama ya. Siti Rahma juga pertanyaan sama. Mungkin tadi sudah saya jelaskan. Green screen untuk puisi. Green screen ya. Kalau green screen berarti nanti jatuhnya edit. Ini pertanyaan dari Kakak Samuel Lauli Napitupulu. Kalau green screen, itu lagi. Sekali lagi, dalam konten utamanya untuk puisi dan pidato, itu tidak boleh melalui proses editing. Ya, kalau pakai green screen itu pasti sudah pasti editing. Takutnya ya panitia sih antisipasi ada booster suara atau booster lainnya untuk ada tambah efek gemas segala macam, itu yang panitia nggak mau terkait lomba pidato dan puisi. Jadi baiknya jangan. Permisi Kak, selamat sore. Ini siapa? Oh, Fatmala. Ya, Kakak Fatmala ya. Kak, izin saya boleh menyampaikan saran Kak. Untuk saran saya, dia punya pedoman-pedoman untuk ikut lomba, baik itu dari puisi maupun pidato. Nanti pedomannya bisa Kakak share lagi di grup ulang, baik dari segi durasi, batas durasi, dan peraturan lainnya, biar nanti tidak mungkin mengurangi teman-teman yang bertanya untuk meminimalisir waktu, Kak. Ya, untuk seluruh juklak yang tadi saya sudah jelaskan, itu nanti akan semua dikirim ke grup. Bukan hanya juklak, rekaman ini pun nanti saya kirim ke grup. Ini direkam. Jadi mungkin bisa diulang-ulang videonya atau mau lihat saya lagi, nanti bisa nonton videonya. Jadi begitu. Semua, nanti mulai dari materi pidato, materi puisi, semuanya akan di-share melalui grup. Nah, itulah fungsinya dibuatkan grup. Jadi bisa dilihat semua isinya ada di grup. Oh, ini saya habiskan lagi yang angkat tangan ya. Kasihan dari tadi angkat tangan. Capek kayaknya tangannya. Ini Kakak Maifira masih angkat tangan ini. Tadi saya suruh saya unmute tapi tidak mau. Kakak Maifira, halo? Masih tidak ada suara. Ya udah berarti yang lain. RST, Kakak RST 2023 atas ini yang namanya Kakak RST 2023. Halo, Kakak, ini sudah saya klik unmute. Kakak respon, mohon izin. Tidak respon juga. Baik, saya lanjut. Kakak Najwa Al-Sakib. Kakak Najwa. Baik. Ya, Kakak, silakan. Kakak mute. Aduh, kepencet double jadi. Ya, silakan. Oke, mohon izin sebelumnya Kak, maaf karena saya tidak bisa on cam karena kondisi yang suatu dan lain hal. Jadi mohon izin sebelumnya, mohon izin bertanya. Tadi disebutkan untuk lomba pidato kita menggunakan background kemaritiman, betul atau tidak Kak? Betul. Ya, nah sebenarnya menurut saya ini agak sedikit gimana ya, ada sedikit kontranya karena seperti yang kita tahu kita take video itu di luar dan itu sangat berisik. Lalu yang kedua,
tidak semua orang punya mic atau apa ya, barang-barang yang mumpuni lah untuk merekam. Nah, kalau misalnya kita tidak menggunakan background maritim di luar, itu ditakutkan nanti bakal mengurangi poin penilaian. Kira-kira gimana itu Kak untuk solusinya gitu? Apakah bisa, tadi juga ada yang sempat tanyakan, apakah bisa green screen gitu? Karena berdasarkan pengalaman saya juga, ketika kita take video di luar, even tidak ada orang sama sekali, itu tetap berisik dari suara sekitar seperti alam dan lain-lain. Jadi bagaimana nih solusinya Kak? Sekian, terima kasih. Oke, baik. Ya, memang tadi juga sudah saya antisipasi kalau misalnya nggak ada alat atau suara bising itu sudah saya sampaikan pasti memang bising gitu. Cuma paling nggak bisingnya alami, paling suara angin sama suara ombak itu kalau di pantai itu pasti. Hmm, Cuma untuk solusi yang kayak bising-bising orang segala macam atau alat mic segala macam kekurangan itu gimana ya untuk itu soalnya kalau kita pakai green screen nanti kita nggak bisa jamin keaslian dari video tersebut. Itu saya yang panitia nggak mau, jadi benar-benar kontennya ini hanya suara peserta. Editing ini yang membuat nantinya ada keraguan. Oh, nanti takutnya kan bilang enggak kok nggak edit, tapi ternyata ada misalnya panitia tahu itu yang nggak bagus jadinya. Mungkin solusinya eh, kalau bisa, kalau memang tidak bisa outdoor sama sekali untuk terkait masalah apa ya noise lah bahasanya itu noise dari luar. Mungkin latarnya yang diganti oh, kalau bisa di gedung-gedung mungkin gedung-gedung adat kah atau apa sekolah mungkin bisa untuk yang para peserta mahasiswa dan SMA SMP mungkin di sekolah saja yang tapi kelihatan latarnya itu sekolah itu itu sudah paling minimal lah karena sekali lagi konsep atau tema utama dari kegiatan ini adalah maritim. Jadi makanya tadi sudah kami pertimbangkan baik, paling noise paling parah itu ya angin dan ombak. Tapi paling enggak kalau misalnya bawaan contoh pidato lah, kalau pidato kan itu harus agak keras apa saat membawakannya. Jadi saya rasa kalau misalnya ngambilnya agak face saja dengan latar ngambilnya nggak terlalu jauh lah angle-nya, mungkin masih bisa. Tapi sekali lagi ya mungkin kalau ada kendala paling itunya atau nanti bikin di apa yang ada latar-latar atau misalnya ada lukisan-lukisan maritim, lukisan-lukisan adat, background-background adat, tapi jangan di green screen. Itu itu sangat mengurangi lah. Sekali lagi karena kita temanya alam. Wah, mungkin seperti itu aja Kak. Tadi kakak siapa itu yang bertanya? Kakak Najwa ya. Bagaimana Kakak Najwa? Baik, siap. Terima kasih banyak. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih Kak sebelumnya. Baik. Ini saya lanjut. Nah, ini sudah nggak ada yang angkat tangan lagi. Saya lanjut di pertanyaan yang dari chat. Chat ini sudah menumpuk. Di pertanyaan lomba pidato karyanya dari panitia. Akan saya kirim teksnya di grup WhatsApp untuk puisi dan pidato. Nah, ini Kakak Ika, tema untuk posternya apa? Tema untuk posternya juga akan saya kirim. Ya, tema untuk poster saya kirim. Temanya tadi agak panjang juga, lebih ke alur cerita sih. Cuma tidak mengurangi kreativitas dari peserta. Tema umumnya adalah kemaritiman di Pulau Papua karena judulnya sesuai dengan judul lomba. Lanjut dari Kakak Lazarus Emi. Oh, ini Kakak Lazarus lagi. Belum tahu. Oh, apakah peserta yang sudah mendaftar lomba puisi tidak bisa mengikuti lomba pidato? Iya juga sih. Mungkin begini. Untuk yang mau menambah kategori, nanti form pendaftaran akan panitia buka lagi selama 1 hari. Ingat ya, 1 hari saja. Itu untuk yang sudah mendaftar, tapi untuk menambah kategori.
Formnya akan kami buka 1 hari lagi untuk menambah peserta yang sudah mendaftar sebelumnya dan ingin ikut di kategori lomba lainnya. Ingat ya, 1 hari ini saja yang saya buka. Dan ini pun yang tahu harusnya hanya yang ikut TM ini. Jadi besok itu langsung saya tutup. Mungkin ya itulah, biar tadi karena ada pertanyaan boleh nggak ikut berapa kategori. Boleh, boleh. Ya, Kakak Lasarus, saya rasa seperti itu. Ini sama lagi Kakak Winnie, tema pidato kita sendiri atau dari panitia? Dari panitia, Kak. Dari Kakak Maria Laurentin, pidato dari dibilang latar belakangnya ada unsur-unsur laut apapun yang berkaitan dengan tema lomba. Apakah saya bisa pakai green screen yang looknya pantai? Itu lagi. Aduh, mungkin saya sudah jelaskan takut. Sebenarnya sih kalau misalnya nggak ketahuan editing dalam segi audio, itu boleh. Tapi sekali lagi panitia nggak mau menebak-nebak atau berburuk sangka nanti jadinya kalau sudah ada proses konten utamanya ada proses editing yang kelihatan. Ya, takutnya itu mengurangi penilaian karena panitia ini juri-jurinya juga juri-juri nasional. Jadi kalau bisa kalau bisa editing benar-benar bagus, jangan sampai ketahuan. Janganlah, jangan. Untuk green screen saya rasa nanti kalau ketahuan sangat mengurangi penilaian. Main lebih amannya sih jangan. Begitu ya Kakak, ini jurinya dari Dinas Pariwisata, juri internal yang ketua Bapak Baharudin, ketua Geomaritim, dan ada juri digital. Nah, juri digitalnya ini khusus untuk menilai yang hal-hal seperti itu. Apakah ada editing segala macam. Jadi kita ada 3 juri utama. Jadi ya itu lagi. Ada yang editing untuk yang pidato sama puisi. Nanti takutnya ketahuan. Jangan. Baiknya alami saja. Kita malah memaklumi terkait ada noise-noise sedikit dibanding ada apa ya editing yang meng-cancel noise luarnya segala macam, ada kelihatan edit video gambar. Takutnya malah kita yang berburuk sangka ini sudah tibanan atau editan double gitu. Ini dari Kakak Miracle Manalu. Jika berkenan boleh untuk dipilihkan lagi penilaian untuk mata uang lomba desain poster. Nah, ini nanti saya share lagi di grup untuk yang penilaian lomba desain poster. Juklak tadi akan saya share di grup. Ini lanjut. Oh, ini Kak Maivira yang tadi angkat tangan. Ternyata jaringan hilang. Saat pembacaan main cutting untuk. Ini lagi makanya kan dibilang untuk lomba tidak boleh ada editing sama sekali saat pelaksanaan. Kalau terlihat ada cut, ada tambahan audio segala macam. Nah, ini yang bakal mengurangi penilaian. Tidak boleh. Apalagi cut ya. Kalau cut itu berarti kan kelihatan take-nya berkali-kali. Kita benar-benar ini ambil penilaiannya penghayatan 1 kali take. Kan ini juga baca puisi dan baca pidato. Jadi baiknya sekali take. Posternya ukuran berapa? Posternya ukuran IG. Ukuran foto IG. Tadi juga ada di Juklak, mungkin nanti dilihat lagi di Juklaknya. Ini Adi juga green screen background digital. Ya, untuk yang tidak diperbolehkan adalah video untuk lomba puisi dan pidato. Itu yang tidak boleh. Untuk yang video budaya maritim itu boleh. Karena semua itu sifatnya editing. Ya, untuk Kakak Adi. Selanjutnya Kakak Tania Low Maintain izin bertanya untuk puisi. Nah, puisi nanti kami kirim. Judul, nah tema utamanya adalah budaya maritim di Papua. Iya, nanti pokoknya teks semua, teks pidato, puisi, ketentuan lomba video pendek dan
eh, poster itu nanti saya kirim semua. Lanjut. Untuk pidato apakah boleh dindingnya cuma putih saja, Kakak Melki Siagian? Menggunakan efek kamera saat syuting. Nah, ini lagi. Tidak boleh ada editing dan efek ya. Nanti aduh kalau pakai efek gema, efek segala macam nanti ketahuan. Karena jurinya ini juri profesional ya. Nanti kelihatan baiknya benar-benar yang ditonjolkan itu asli, vokal asli dari peserta. Ya lebih bagus mungkin alatnya yang bagus, tapi jangan editingnya. Paling itu. Kalau pakai efek kamera nanti kayaknya ketahuan deh. Mending jangan. Mending mic-nya yang dibagusin. Judul yang diwajibkan untuk Raja. Dari Kakak Raja Fat, tema tapi judulnya diwajibkan. Ada temanya. Untuk judulnya ya tidak diwajibkan, tapi ada tema umumnya nanti. Mungkin saya kirim tema umumnya di WhatsApp. Misi Kak, dari Kakak Nur Samsul pertanyaannya, untuk kategori lomba desain poster yang dikenakan membuat video. Kalau poster nggak bikin video Kak, poster aja, gambar aja yang dikirim, nggak usah. Paling tadi ya untuk yang poster hanya di posternya di print, lalu difoto saat contohnya kakak foto print outnya sambil kakak pegang hasil karya. Nggak ada bikin video, nggak ada bikin video. Video itu untuk video maritim, beda 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 jenis lomba. Wah, ini dari kakak Jessica Afebrina. Poster aplikasi yang digunakan bebas. Elemen dan stiker yang digunakan boleh gambar. Aplikasi yang digunakan bebas. Boleh apa saja. Elemen stiker yang digunakan tidak boleh gambar jadi. Mungkin kalau gambar full jadi, baiknya sih jangan. Takutnya nanti jadinya template. Tapi boleh lah. Maksudnya kayak add-on-add-onnya atau tambahan-tambahan stiker-stiker yang lain boleh. Tapi jangan gambar sudah jadi lalu ditempel-tempel lagi. Nah, itu yang mungkin kurang bagus nanti kelihatannya. Lanjut. Ada batasan. Nah, ini juga dari kakak Kenji. Sama. Tidak ada batasan penggunaan software desain. Bebas. Panitia membebaskan terkait desain. Semua bisa menggunakan aplikasi apapun. Mulai dari aplikasi mobile atau aplikasi komputer. Untuk file projectnya saya rasa tidak perlu. Kita terima yang jadinya saja. Yang penting hasil convertnya ke itunya lebih JPEG-nya atau PDF-nya bagus. File projectnya tidak perlu. Terima kasih, terima kasih. Nah, ini lagi dari Kakak Queen Malika terkait background. Jika kita buat video background di sekolah, apa penilaian akan berbeda? Ya mungkin ada penilaian khusus lah di situ. Karena tema umumnya tetap kita usahakan di maritim, tapi tidak menutup kemungkinan misalnya ada beberapa kendala, itu boleh tema dari background sekolah. Karena sekali lagi ini dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Maritim Nasional. Jadi saya rasa tetap bisa ada penilaian khusus lah di situ untuk yang masih peserta sekolah. Jadi boleh. Nah, pertanyaan dari Kakak Reni SMA 4. Pengambilan video baca puisi apakah setengah badan atau full sampai kaki? Terkait ini tidak ada peraturan khusus, boleh setengah badan, boleh full kaki. Yang penting saat pengambilan take-nya tersebut, sekali lagi yang diutamakan adalah mimik gestur badan. Mungkin gestur kaki tidak perlu. Ke badan saja.
Dan suaranya itu terdengar jelas di rekaman. Izin Kak, ini pertanyaan dari Kakak Aisyah ada nih. Bagaimana dengan yang belum masuk ke dalam grup? Nah, yang belum masuk ke dalam grup itu mungkin yang belum daftar ya. Karena kemarin data yang sudah kami terima, itu yang masuk grup itu semua nomor-nomor yang sudah mendaftar. Jadi mungkin yang tidak masuk ke dalam grup belum daftar melalui form. Jadi tidak ikut di dalam grup. Atau ada yang terlewat kah? Ini pertanyaan Kakak Aisyah ada nih. Ini lanjut dari Kakak Oppo A1K. Wah, ini yang bertanya ini kah? Dari pos konter HP. Untuk karya pidato dari peserta lomba atau dari panitia. Karya pidato materi pidato mungkin Kak ya. Materi pidato dari panitia. Jadi nanti peserta tinggal baca. Kakak Priska Veronica Tibul. Kak, pertanyaannya, apakah tidak ada batasan durasi untuk baca pidato? Untuk pidato tidak ada minimalnya. Mungkin tapi ada maksimalnya kayaknya. Maksimalnya 5 menit. 5 menit saya rasa sudah lama. Karena pidatonya tidak terlalu panjang juga. Mungkin ada batasannya 5 menit. Saya rasa itu 5 menit saja sudah terlalu lama pidato untuk disesuaikan. Oke, makasih. Nah, ini pertanyaan dari Kakak Rika Nahwai. Bilang penilaian itu subscribe, like, dan share. Sedangkan Bang bilang ada juri profesional. Mana yang benar mau kasih penilaian? Penilaian utama adalah dari juri profesional. Kita nanti bakal mendatangkan beberapa juri kelas nasional untuk penilaian secara utuh. Nah, terkait yang like, subscribe, dan share, ini bakal jadi penilaian khusus dan ada hadiahnya. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan untuk membagikan sebanyak-banyaknya konten yang sudah diupload di media sosial kita. Itu bakal jadi ada penilaian tambahan dan khusus. Jadi kalau kita bilang ada 2 penilaian, mungkin nanti ada 2 penilaian. Tapi yang utamanya adalah penilaian yang melalui juri profesional. Mungkin seperti itu. Izin bertanya bagaimana soal visi dan pidato dan soal voice apakah bisa dilakukan? Nah, ini pertanyaan dari Kakak Arung. Sekali lagi saya tekankan, untuk pidato dan puisi itu tidak boleh melalui proses editing sama sekali. Walaupun ada noise, saya rasa noise alami kami masih bisa maklum. Yang penting tidak terlalu parah. Mungkin jangan bikinnya di pasar kah atau bagaimana. Kalau suara-suara angin dan ombak atau suara-suara percikan air segala macam itu masih normal. Untuk durasinya sendiri kita tidak tentukan karena bisa jadi ada yang baca puisinya cepat atau pidatonya cepat, tidak ada minimumnya, cuma mungkin nanti maksimumnya adalah 5 menit. Saya rasa 5 menit sudah cukup lama ya kalau baca pidato dan apalagi puisi. Ini pertanyaan yang bagus dari KKJS. Bisa take video pidato di dalam kapal, Kak? Bisa sekali. Itu masuk dengan unsur maritim. Itu bagus. Ya, itu cocok dengan unsur, tema besar kita, peringatan Hari Maritim Nasional. Itu sangat bisa, Pak. Nah, pertanyaan dari Kakak Melki Siagian, apa filenya dalam menggunakan format zip atau pengiriman media file? Boleh. Format zip boleh. Pengiriman selain dari Google Drive juga boleh. Nah, ini juga boleh. Berarti kan Kakak ini paham terkait apa media-media segala macam. Boleh. Boleh. Kirim file tipe apa saja boleh. Yang penting bisa dibuka oleh panitia. Jangan nanti file rusak, dikirim itu tidak boleh. Formatnya saja yang berbeda, tapi filenya diusahakan jangan sampai rusak.
Kakak Angel Tegatoro. Ya, nanti saya kirim selesai ini. Makanya saya selesaikan dulu pertanyaan di sini. Kalau saya rasa cukup, nanti bisa langsung saya kirimkan semuanya di grup. Nah, ini ada lagi membaca teks. Apakah boleh menambahkan 1-2 kata di tengah-tengah atau harus real? 1-2 kata di tengah-tengah. Teks pidato saya rasa tidak perlu ada penambahan di tengah-tengah. Takutnya nanti keluar konteks dari yang disampaikan pidatonya. Mungkin di endingnya boleh ditambahkan ada ketentuan tambahan setelah baca puisi dan baca pidato itu mengucapkan selamat memperingati HUT Maritim Nasional tahun 2023. Suara Torang, Suara Bahari. Nah, itu ada di ketentuan Juklak yang akan saya kirim nanti. Kalau di tengah-tengah jangan. Nah, takutnya nanti memberi makna yang berbeda pada pidatonya. Aduh, ini ada pertanyaan dari Kakak Tristan. Berarti ada juara lainnya, juara favorit selain juara 1, 2, 3 yang mana juri favorit itu penilaian like dan komen. Aduh, ada tidak ya? Kalau saya bilang sekarang mungkin bocor jadi. Jadi peserta ini saya rasa yang paling penting untuk peserta adalah memberikan karya yang sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Terkait penilaian tambahan dan segala macam itu nanti keputusan panitia dan juri. Tapi itu lagi, apa yang sudah ditentukan oleh panitia diikuti saja ketentuannya. Pasti tidak akan mengecewakan. Saya bisa sampaikan itu saja. Ini pertanyaan dari Muhammad Isam, bentuk video pendek ada pemberian perpisahan antar negara. Kategori penilaian, ya. Dari yang juri nanti ada belangko penilaian, di situ ada beberapa hal yang dinilai. Itu ada. Pasti ada. Itu nanti ada keputusan khusus di juri. Selanjut dari pertanyaan Kakak Bo Pamungkas, boleh nggak memasukkan sedikit ucapan selamat? Nah, ini boleh. Karena tadi sudah saya sampaikan. Nanti di Juklak yang saya kirim juga ada ucapan HUT Maritim. Jadi selesai bikin video, narasi video, nah masing-masing peserta itu mengucapkan tersebut. Itu boleh sekali. Ada penambahan tanggal penulisan di bagian akhir puisi tidak, Kakak? Penulisan tanggal. Oh ya, boleh. Seperti kayak disebutkan Jayapura atau mana 10 Agustus. Tapi itu kan tanggal ya, itu boleh. Itu boleh. Makanya tapi tetap yang ini sifatnya penambahan tanggal atau segala macam sifatnya natural, tidak boleh sistemnya cutting, tambahan belakangan. Jadi harus dibuat teksnya lagi. Saya izin pamit karena iya kakak Narika ini mungkin juga sebentar lagi saya tutup sesi tanya jawabnya karena sudah sekitar hampir 2 jam kita Zoom. Ya kakak silakan. Baik, terima kasih kakak partisipasinya. Dari kakak Siti Rahma boleh tulis HUT Maritim? Boleh. Nah itu juga termasuk dalam rangka memeriahkan HUT Maritim Nasional. Boleh. Selain dari tema umumnya, ini juga memperingati HUT Maritim. Kakak RST. Nah, ini Kakak RST 2023 ini orang dalam Kak. Busananya bisa adat, bisa Kak. Tadi dalam Juklak juga sudah dijelaskan busana untuk konten video dan baca puisi serta pidato boleh. Selain baju sekolah atau alma mater bisa menggunakan baju adat. Itu pun atau tidak. Nah, Kakak Dara ya memperkenalkan diri Kak di awal video itu memperkenalkan diri Kakak siapa, asalnya dari mana. Ya, itu memperkenalkan diri. Atau tadi juga ada yang bilang boleh nggak ditambahin di depannya pakai editing, dikasih thumbnail.
Nah, itu juga boleh. Memperkenalkan diri melalui thumbnail boleh, memperkenalkan diri di dalam videonya sendiri boleh. Tapi sekali lagi untuk kalau memperkenalkan diri melalui video itu sekali tag. Jadi kelihatan. Kita menghias, misalnya bisa tidak kita menghias wajah ciri khas Papua? Oh boleh Kak, boleh boleh. Yang penting tetap sekali lagi yang ditekankan di sini budaya maritimnya. Kalau misalnya terlihat ada unsur maritimnya dari busana adat tersebut, boleh. Selain dari adat Papua sendiri. Waktu penilaiannya kapan ya Kak? Waktu untuk nge-share-nya itu berapa hari? Terkait waktu share dan pengumpulan, ini kan pengerjaan itu dari tanggal 11 sampai tanggal 17. Jadi mungkin mungkin kami begini ya. Paling cepat kakak kirim atau paling cepat kakak mengumpulkan ke panitia. Nah itu waktu share-nya itu dibuka dari pengumpulan pertama. Jadi mungkin secara bertahap. Bagi yang sudah mengumpulkan, mungkin kita buka di tanggal 13. Paling cepat itu tanggal 13. Jadi mulai dari tanggal 13 sudah bisa panitia upload dan langsung share. Tanggal 13 ya. Mungkin ada 4 hari waktu untuk nge-share kepada teman-teman atau kerabat peserta sekalian. Tanggal 13. Paling cepat pengumpulan tanggal 13. Ini sama sudah. Ya, kakak Oppo Reno 4F. Apakah video pendek harus pakai baju bebas rapi atau pakai seragam sekolah? Untuk yang sekolah boleh menggunakan baju sekolah. Ya, kalau bebas rapi jatuhnya mungkin baju adat kah? Jangan baju bebas rapi. Dan apakah ada penilaian terhadap pakaian? Ya, pakaian dinilai. Oh ini ada yang kelewat, mohon maaf. Ini kakak Tania. Pendaftaran sudah tutup atau belum? Ada yang daftar? Ada yang sudah daftar belum? Coba nanti saya cek kembali. Karena kalau nggak salah pendaftaran sudah saya tutup semenjak pagi tadi. Sekitar jam 6. Jam 6 WIB itu sudah saya tutup pendaftaran. Soalnya itu kalau buka linknya itu sudah tidak bisa. Ya, ini sudah habis pertanyaan. Ini terakhir mungkin ya terakhir ya. Ini terakhir dari kakak RST 2023. Kakak RST mari. Oke, terima kasih. Mungkin saya tadi, saya Maria Kami Ubun. Oh, baik. Mohon izin sebelumnya, saya mungkin ya masih agak sedikit ya penasarannya. Misalnya kalau baju adat, misalnya kita menggunakan baju adat Maluku, apakah kita bisa tidak menghias wajah ciri khas Papua gitu? Biasanya kan coret-coret muka gitu. Kalau menggunakan pakaian Papua, pakaian Maluku itu bisa tidak dihiasi dengan wajah ciri khas Papua begitu saja. Kayaknya sih boleh karena saya rasa budaya Maluku sendiri masih terkait ada unsur maritimnya kental juga. Ya, saya rasa Apakah sih masuk. izin Kak, apakah Ya. itu bertentangan tidak kalau misalnya pakaian adat dengan kita mencoret muka yang dengan ciri khas Papua itu sangat bertentangan tidak? Ataukah itu apa mungkin itu nilainya menurun atau gimana? Mohon bantuannya, Sumis. Terima kasih. Saya rasa sih tidak kalau misalnya terkait bajunya sendiri ya, kalau misalnya bagus lah, kami anggap bagus, itu tidak. Karena memang kesesuaian temanya adalah maritim. Memang tema besarnya adalah maritim. Saya rasa budaya Maluku masih masuk. Masih bisa lah saya rasa. Tidak ada penilaian yang harus spesifik untuk adat Papua sendiri harus gitu. Tapi yang pasti adatnya ada unsur maritimnya. Mungkin saya rasa Maluku masih bisa.
Masih bisa, masih bisa. Terima kasih, Kak. Kakak Eliana bertanya bagian untuk video pendek. Nah, video pendek, karena video pendek ini benar-benar full mengandalkan kreativitas peserta. Jadi pakaiannya mungkin semenarik mungkin. Kita nggak tentukan secara spesifik, tapi yang pasti agar videonya menarik, mungkin peserta bisa mengambil kesimpulan sendiri bagaimana sih yang menarik itu. Kita nggak ada tentuan khusus terkait video pendek. Kalau puisi dan pidato itu kita tentukan. Kalau yang di luar itu enggak. Video pendek ini benar-benar free lah. Kita memberikan sebebas-bebasnya kreativitas peserta. Lanjut, malu Papua pakai Papua karena ada. Oh, ini ada saran dari kakak pendamping. Maluku. Ya, berarti kalau yang Maluku ya sudah, berarti pakai adat Maluku saja, tidak usah mix and match gitu ya maksudnya. Maksudnya begitu ya, nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ya udah, berarti tidak perlu ada mix and match penyesuaian segala macam. Kalau memang pakai adat Maluku saja, adat Papua saja. Ya sudah. Yang penting ini tema besarnya tetap maritim ya. Jangan hilangkan tema besarnya. Karena kita memperingati Hari Maritim Nasional. Nah, jadi jangan lupakan di situ Hari Maritim Nasional. Jadi kita merangkul semua budaya-budaya maritim secara nasional. Cuma kan memang pelaksanaannya ini lebih terfokus di Provinsi Papua. Tapi peringatannya nasional karena seluruh Indonesia ini merayakan. Begitu. Cukup bagaimana kakak ibu tadi, Ibu Maria ya? Yang penting setelah itu backgroundnya itu tetap maritim. Bagus, lebih bagus lagi. Ini terakhir ya, sudah sejam 5. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari kakak Eliana. Selamat sore. Ya, sore. Di sini Kak, saya mau bertanya. Untuk video pendeknya itu selain pakai baju seragam dengan baju adat, baju apa lagi yang boleh Kak gitu? Baju adat dan baju seragam. Maksudnya Ya, bagaimana? untuk video pendeknya itu pakai biasa nggak bisa Kak? Atau bagaimana Kak? Kalau video pendek sekali lagi saya katakan ini murni ke kreativitas peserta. Jadi kami kasih kebebasan seluas-luasnya. Yang penting karena video pendek ini benar-benar mengandalkan kreativitas, mau dari segi editing, dari segi latar, gambar segala macam. Ini kita beri kebebasan. Tapi tetap tema utamanya tetap maritim, jangan hilang itunya. Oke, makasih Kakak. Ya, baik. Baik, saya rasa cukup ya untuk sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih. Mungkin terkait apa pertanyaan nanti kelanjutannya bisa ditanyakan kembali di grup. Video ini akan saya share di grup juga, lalu juklak segala macam, materi juklak, dan apapun yang terkait dengan lomba seperti logo juga nanti akan saya share di grup. Baik ya, untuk sesi tanya jawab ini saya akhiri. Nah, rangkaian acara selanjutnya adalah penutup. Nah, baik. Terima kasih kepada para peserta sekalian yang sudah hadir, yang sudah mengikuti rangkaian acara pada sore menjelang malam hari ini. Saya berikan apresiasi sebesar-besarnya yang sudah ikut, apalagi sampai akhir ini, yang masih bertahan.
Ya, terima kasih. Mungkin masih ada pertanyaan lagi. Izin kakak pertanyaannya nanti bisa dilanjutkan di grup. Nah, jadi kami dari panitia mengucapkan terima kasih dan semangat untuk melakukan memberikan karya terbaiknya untuk lomba ini. Panitia berharap semua peserta ini semangat dan punya motivasi tinggi untuk dalam pelaksanaannya. Jadi apapun karya yang sudah diberikan itu merupakan hasil terbaik dari masing-masing peserta. Jadi mulai hari ini lah, mulai selesai dari technical meeting ini, masing-masing peserta sudah bisa mulai mengkonsep atau malah langsung bisa mulai mengerjakan karya karya lomba masing-masing kategori yang sudah didaftarkan. Mungkin saya ada pengulangan satu ini lagi karena tadi sudah disebutkan untuk yang mau nambah kategori kami buka selama 1 hari ini terakhir sampai besok siang. Jadi nggak lama-lama untuk yang mau tambah kategori silakan, formulirnya akan saya buka kembali. Jadi nggak lama, silakan agar pendataan jelas, agar kami tahu juga kakak ini ikut 2 kali, bukan orang lain lagi gitu, karena sudah terdaftar di kategori sebelumnya. Besok siang itu jam. Aduh. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan selamat sore kepada kita semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk technical meeting hari ini, hari Minggu 10 September tahun 2023, technical meeting lomba Papua Maritim Creative Digital Content Competition resmi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore. Semangat. Suara tolong. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak atas arahannya hari ini. Terima kasih Mau foto bareng Kak? Pertanyaannya. Ada yang mau foto bareng? Iya, foto-foto. Terima kasih banyak Kak atas arahannya. Kakak Umam, terima kasih. Ya, saya screenshot. Kakak panitia, terima kasih sudah. Kasih hidup ini semua kamera. Yang bisa menyempatkan diri on cam? Bentar Kak, screen Kak. Gaya. Gimana pose? Iya. Bikin gaya. Aduh, yang lain gaya parah ya. Nanti yang masih bertahan fotonya ada, nanti dikasih bingkisan sama panitia. Sama. Saya sekarang di gerbang kemaritiman Nusantara. Siapa yang mau ke sini? Nanti saya jemput. Yang di Biak ada kan? On cam ya Kak? Saya dari Biak ada. Halo Ibu Ben, halo. Kok kalian Ya, saya hitung ya. Saya hitung ya, kameranya sudah nyala. Enggak saya fotonya. Saya hitung ya, 1, 2. Eliana, senyum bagus Kak. Saya lagi, ulang. Oke. Sekali lagi saya screenshot. Nanti yang juara 1 saya ajak di sini. Nanti saya kawal. Tadi. Ya, sudah. Terima kasih sekali lagi kepada nanti pakai anggaran panitia. Jalan-jalan. Salam, selamat sore. Makan kan? Bagus sekali di sini. Kakak sudah.